Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia Saka Talks, bersama aku Ivel yang akan memandu kalian untuk mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang Masbak Skanida. Sebenarnya apa sih Masbak Skanida itu? Tenang guys, aku akan jelasin tentang Masbak Skanida. Jadi, Masbak Skanida adalah putra-putri pilihan sekolah yang menjadi teladan bagi siswa-siswi di sekolah, serta menjadi putra-putri unggulan yang menghadiri berbagai acara untuk mewakili sekolah. Hai, kita kembali lagi, tapi kali ini kita nggak sendirian nih. Kita udah ditemani dengan Masbak Skanida. Hai Kak. Halo. Halo. Boleh diperkenalkan dulu dan namanya siapa, dari kelas mana? Aku dulu ya. Halo Sobat Osaka Talks. Perkenalkan, namaku Rasadil Nararia dari kelas 12 PM1. Aku di sini sebagai Mas Skanida periode 2023-2024. Oke, halo Sobat Osaka Talks. Perkenalkan, nama aku Elizabeth Novelia Ristanti, bisa dipanggil Elizabeth dari kelas 11 AKL 2. Di sini saya sebagai Mbak Skanida periode 2023-2024. Salam kenal Kak Rasyad, Kak Elizabeth. Salam kenal juga, salam kenal Iva. juga. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik. sehat. Sebelumnya udah pernah ikut podcast juga? Belum, baru pertama kali aku. Iya, ini pengalaman pertama kali bagi kita. Nah, karena baru pertama kali, jadi kita akan membahas yang seru-seru nih. Nah, kita udah masuk ke segmen yang pertama nih. Kak, aku mau tanya nih, gimana sih awalnya kalian tuh mendengar tentang program Masbak Skanida ini? Apakah kalian langsung kepo dan tertarik atau gimana? Boleh Kak Racha dulu yang bercerita. Aku dulu ya. Ya. Pertama kali denger itu kan pas aku kelas 10. Kelas 10 itu kan ada sosialisasi gitu ya dari OSIS untuk memperkenalkan Masbak Skanida. Waktu itu tuh nama Mas Skanidanya tuh Mas Arsanta kalau nggak salah. Itu aku datang, itu kan semua kelas 10 dikumpulin, terus ditunjukin, oh Mas Skanida itu gini, Masbak Skanida itu gini gitu. Habis ikut daftar, habis itu ya ikut seleksinya gitu. Terus setelah kalian lolos, Kak Rasyad lolos, Iya. perasaannya gimana? Jujur kaget. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Ya ekspektasi ada. Ya Bismillah menang gitu kan. Tapi ya aku gak nyangka aja kalau bisa jadi Mas Skanida gitu. Berarti alhamdulillah ya menang. Iya. Terus kalau dari Kak Elizabeth sendiri gimana? Kalau dari aku, awalnya juga hampir sama kayak Mas Rasya. Jadi di kelas 10 itu ada sosialisasi Masbak Skanida di aula. Jadi semua angkatan kelas 10 itu dikumpulin. Lalu kita mendengar juga apa sih benefitnya menjadi Masbak Skanida, apa saja yang kita dapat, terus apa saja skill yang bisa kita latih di organisasi Masbak Skanida. Nah, dari situ tuh aku mulai tertarik nih, karena kebetulan di SMP kan kita angkatan corona ya. Jadi kita nggak aktif juga. Aku tuh pengen melatih kepercayaan diri buat public speaking juga, karena itu kan salah satu skill yang sekarang dibutuhin banget tuh di dunia sekarang. Terus coba aja, puji syukurnya bisa diberi kesempatan mewakili kelas buat ikut seleksi Masbak Skanida. Nah, terus proses seleksinya tuh seperti apa sih Kak? Dan ada nggak sih tantangan yang harus kalian hadapin? Ya, aku dulu ya. Ya, boleh. Itu berarti kan tesnya pertama itu kan ada tes tertulis. Nah, tes tertulis itu kan ada kayak soal tentang sejarah sekolah. Habis beberapa pas sebelum ujian tuh aku biasanya tuh ingat gitu. Tapi pas tes tuh kadang langsung lupa gitu. Sebelum tes aku ingat gitu. Terus habis itu apa ya jawabannya gitu. Sering tuh gitu kayak udah disiapin, tapi pas ujian tuh kan biasanya kan udah kayak nervous gitu kan. Jadi ngeblank gitu kepala. Terus aku tes public speaking tuh aku nyiapin hari H-1 itu malam itu aku langsung bikin teksnya. Pas aku maju kok gitu hancur banget, kayak ribet gitu, ngomong ribet. Terus kan habis tes public speaking itu tes wawancara sama guru. Ya kalau tes wawancara sama guru sih alhamdulillah lancar, tidak ada masalah apapun, tidak ada yang memberatkan lah. Tapi itu aku tuh ngepas banget sama pas diwawancara sama guru tuh, aku pas banget sama guru bahasa Inggrisku. Jadi kebanyakan
dia nanyanya itu bahasa Inggris. Terus ya udah aku jawabnya bahasa Inggris gitu. Ya, itu kan ada suruh bikin bikin pernah bikin video tentang video tempat-tempat di kota Semarang ya benar di tempat-tempat pikirnya kan di Taman Indonesia Kaya ya. Nah itu Taman Indonesia Kaya itu kan aku pernah lihat oh ada air mancurnya. Nah si seinginku tuh pengen video air mancurnya gitu. Nah ternyata air mancurnya tuh hari itu tidak nyala. Oh gitu. Aku nunggu itu 2 jam 3 jam kok tidak nyala. Terus akhirnya ya udah biarinlah aku terus bikin nyari sejarahnya terus bikin video tentang sejarah tamannya itu aja lah gitu. Ya tantangannya itu aja sih paling kalau mungkin habis bikin video tadi mungkin ngapalin flash mobnya terus apa gimana kan juga ada kayak catwalk atau fashion show gitu kan jadi harus pede di fashion show gitu terus bikin gitu aja sih. Benar-benar perjuangan banget ya kak. Iya. nunggu air mancur. Nah kita kan udah dengar nih cerita versi Kak Rasyad. Coba dong Kak Elizabeth cerita gimana? Oke, kalau versi dari aku sih dimulai dari awal ya. Di situ kan ada tes tertulisnya. Di tes tertulisnya itu ada soal tentang sejarah sekolah, terus kayak lebih ke tentang bangsa Indonesia. Jadi di situ aku tanya-tanya nih sama kakak kelas, kebetulan karena masih kelas 10, jadi belum terlalu kenal sama guru-gurunya. Di situ aku belajar tuh bener-bener kayak udah serasa mau ujian. Habis itu puji Tuhannya lolos, diumumkan lolos, lanjut ke wawancara sama public speaking. Nah di situ tuh sebenarnya juga ada kendala nih. Aku tuh orangnya tuh yang nggak jago ngomong-ngomong banget gitu loh. Jadi aku udah persiapkan kayak udah pokoknya ini aku harus tampilin yang terbaik yang aku bisa dan puji Tuhannya lancar, bisa public speaking. Terus waktu wawancara sama gurunya hampir sama kayak Mas Rasyad, ketemunya guru bahasa Inggris. Jadi waktu anak ketemu itu aku langsung ditanyain pakai bahasa Inggris, lalu aku jawab juga tuh pakai bahasa Inggris. Terus puji Tuhannya gurunya juga senang karena aku mengapresiasi aku yang bisa menjawab dengan baik. Setelah itu ada flash mob. Aku juga kebetulan suka banget nih sama ngedance, jadi bisa lancar. Terus ada tugas video. Nah ini juga kendala aku nih, tantangan aku waktu itu partner aku mengundurkan diri. Jadi aku juga sempat bingung nih gimana kalau partnernya mengundurkan diri, rencananya mau diganti jadi sama cewek. Terus tapi untungnya bisa diatasi sama temanku yang mengundurkan diri ini ngambil temennya buat gantiin dia. Akhirnya aku bisa buat video. Aku waktu itu videonya di Gereja Belenduk. Nah terus ada challenge juga buat fashion show. Nah di sini kendalanya itu di kostum aku. Ternyata aku pakai sepatu yang haknya terlalu tinggi nih. Sempat hampir miss waktu jalan di catwalk di red carpetnya. Cuman beruntungnya bisa tetap jalan lancar. Terus juga ada sesi tanya jawab juga di depan teman-teman, di depan para guru juga. Itu tuh kayak rasanya wah deg-degan banget nih. Tapi buat tips buat teman-teman juga, percaya apa yang kamu bisa, kamu yakinin aja dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Dan bersyukur banget gak nyangka bisa jadi Mbak Skanida periode 2023-2024. Keren banget sih, kalian tuh emang benar-benar menginspirasi gitu loh. Emang ya keberhasilan tuh bakal benar-benar bikin kita seneng, apalagi usaha-usaha kita udah terbayarkan dengan hasil yang kita raih gitu. Betul banget Ivel. Lanjut ke segmen selanjutnya yaitu inspirasi dan motivasi. Siapa sih yang nggak penasaran dengan tokoh yang menjadikan mereka terinspirasi untuk menjadi lebih hebat? Nah kita mulai dari Kak Elizabeth nih, siapa sih dan kenapa? Boleh, Vel. Kalau buat inspirasi aku, ada tokoh namanya Maudy Ayunda. Mungkin teman-teman juga gak asing dengan Maudy Ayunda. Salah satu tokoh yang menginspirasi banyak pelajar buat lebih kreatif lagi, lebih baik dalam belajarnya, dan teknik komunikasinya menurut aku bagus banget, karena itu dia menjadi tokoh favorit aku. Terus yang buat kalian jadi semangat buat jadi Mas Mbak Skanida itu apa?
Yang membuat semangat aku menjadi Mas Mbak Skanida dimulai dari saat sosialisasi. Saya melihat tokohnya Mas Mbak Skanida sebelumnya, ada Mbak Syanda dan Mas Ilham, itu keren banget nih public speakingnya. Terus kayak teknik persuasifnya, aku juga pengen berlatih public speakingku, jadi aku termotivasi buat ikut Mas Mbak Skanida. Tuh. Kalau dari Kak Rasya sendiri gimana? Tadi pertanyaan pertama itu kan tokoh ya, Iya, atau tokoh. siapapun gitu. Nah, itu aku tuh punya temen namanya Mas Arsanta itu kan. Dia itu kan juga sebagai Mas Kanida sebelumnya. Nah, sebelum dia tuh ikut Denok Kenang, terus kayak gak salah lulus 30 besar gitu. Aku ngecek itu kok, wah keren juga gitu kan, bisa pikir itu apa yang mikir, wah mungkin bisa ya ikut kayak gitu gitu. Terus habis itu kan aku ikut Mas Mbak ini kan karena emang disuruh teman ya, terus disuruh teman ya aku ikut-ikut aja. Tapi walaupun diikut-ikut aja tuh, tapi aku tetap punya ekspektasi kalau ya setidaknya bisa menang lah gitu. Walaupun aku nggak terlalu serius, tapi aku tetap melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi pas pas tes tertulis gitu, tes tertulis itu hari sebelumnya tuh aku nggak belajar sama sekali. Kan itu kan jadi aku sikap bodo amatku tuh di situ gitu loh. Jadi mungkin bodo amat, menang ponda gitu, yang kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak yaudah gak apa-apa gitu. Pas udah sampai 8 besar itu tuh aku niatin, kalau udah sampai ini udah sampai 8 besar nih, tak niatin biar bisa menang gitu, jadi Mas Kanida. Jujur aku juga kaget. Terakhir pengumuman gitu Mas Kanida itu, aku dipasang selempang ini gitu, aku gitu, aku Mas Kanida gitu. Ya dapat pelajaran kalau mungkin kapan-kapan kalau ada sesuatu bisa diseriusin lagi gitu, biar mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Nah, dari cerita Kak Rasya dan Kak Elizabeth ini kita bisa belajar ya, apa yang kita inginkan itu harus disungguh-sungguhi, harus ditekuni, dan harus percaya diri, nggak lupa. Lanjut ke segmen ketiga nih, yaitu program kerja Mas Mbak Skanida. Kalian kan pasti pernah ngikutin berbagai kegiatan ya, dan pasti ada program kerjanya dari Mas Mbak Skanida. Itu apa aja yang udah kalian lakukan? Program kerja sih ya, yang pertama kami itu membantu dan mendukung setiap segala kegiatan OSIS gitu. Jadi kalau misal disuruh membantu untuk memberi sambutan, bisa memberi sambutan, terus menjadi host atau MC juga bisa. Pertama-tama grogi sih, tapi ya alhamdulillah kalau di akhir-akhir tuh udah lancar gitu, udah enak gitu. Itu aja sih. Nah, kalau dari Kak Elizabeth gimana? Ya, kalau dari saya hampir mirip juga sama Mas Rasyad tadi. Programnya itu mendukung kegiatan atau event dari OSIS. Jadi kalau ada event, contohnya Kasatropia kemarin, kita membantu. Saya juga bersyukur banget dapat kesempatan bisa jadi MC. Dan itu tuh kayak pertama kalinya saya menjadi MC, dan sebuah pengalaman yang nggak bakal aku lupain banget tuh. Terus juga pernah juga di event Karunika menjadi MC juga di situ. Lalu ada juga membantu berjualan buku. Jadi ada usaha dana yang dilakukan oleh OSIS, dan itu tuh kayak melatih teknik menjual gitu. Dan benefit yang aku dapat itu bisa melatih public speaking aku nih, terus menambah relasi juga teman-teman OSIS, teman-teman Mas Mbak Skanida yang lainnya, Mas Mbak sosial, Mas Mbak kedisiplinan juga. Gitu. Nah, dari cerita Kak Rasyad dan Kak Elizabeth ini kita tahu nih benefitnya jadi Mas Mbak Skanida itu seperti apa. Mereka dapat relasi yang banyak dan pengalaman yang banyak. Masa sih kalian nggak penasaran dan tertarik mau ikut jadi Mas Mbak Skanida? Nah, kita lanjut ke segmen 4 nih, tentang peran dan tanggung jawab. Kak, aku mau tanya, gimana cara kalian mengelola tanggung jawab kalian selama di sekolah? Itu seperti apa? Dan kalau ada tantangannya boleh dijelaskan juga. Mas Mbak Skanita itu kan diberi tugas atau GTN. Nah, GTN itu paling terlambat itu jam 6.15. Nah, walaupun gitu kadang tuh aku juga suka telat. Nah, itu tuh
aku mungkin kurang manage waktu gitu ya kan. Nah, kurang manage waktu gitu, aku misal hari GTN hari Senin, aku terlambat. Nah, besoknya aku berdoa terlambat, ganti hari lagi, besok lagi. Nah, besoknya terlambat, ganti hari lagi. Besoknya terlambat, ganti hari lagi. Nah, itu berulang terus tuh, aku pernah sampai berapa ya? 1 bulan full GTN terus. Nah, itu aku jadiin pelajaran kalau misal GTN nggak usah kalau harus GTN itu juga harus bangun pagi gitu. Nah, jadi mending aku mikir gini, mending aku bangun pagi banget 1 hari, terus nggak usah ganti yang lain, daripada aku harus bangun datang telat 1 hari terus malah harus bangun pagi 3 hari gitu kan, jadi kayak kayak agak males gitu ya. Mas Kanida itu kan juga punya tanggung jawab sebagai panutan atau teladan gitu. Nah, kalau sebagai panutan dan teladan tuh kadang aku juga belum terlalu bisa lah gitu, mungkin karena copot dasi atau jalan di lorong sekolah tuh nggak pakai sepatu atau cuma sendalan aja gitu. Nah, itu bukan contoh yang terlalu bagus itu, jadi terus aku coba perbaiki, mungkin terus bangun pagi jangan sampai telat, karena kalau telat itu kan mesti, kalau aku pas jadi Mas Kanida tuh mesti sama beberapa bulan tuh aku dicengin gitu loh, kayak Mas Kanida gitu. Kalau sampai telat gitu kan mesti ngomongin Mas Kanida kok telat gitu kan, kayak kayak gak enak gitu kan. Sih gitu aja tantanganku, mungkin tantangan terberat tuh ya di manage waktu gitu, manage waktu supaya aku setidaknya bisa on time kapanpun gitu. Nah, kalau dari sisi Kak Elizabeth sendiri gimana? Ya, sama seperti Mas Fasya juga nih, Ivel. Peran dan tanggung jawabnya itu ada menjadi teladan bagi teman-teman kita. Dan itu aku juga dimulai harus dari diri aku sendiri. Mungkin menggunakan atribut lengkap, menjaga perilaku juga. Dalam berkata itu harus sopan, menghormati orang yang lebih tua maupun teman-teman juga. Mas Mbak Kanida itu juga mengikuti GDN atau Gerakan Disiplin Nasional. Dan di situ kita jam 6.15 itu udah harus sampai sekolah. Dan di situ tuh membangun kebiasaan baik nih buat aku. Jadi kayak lebih bisa bangun pagi, terus bisa memulai hari dengan kegiatan yang bermanfaat gitu. Jadi kita memulai kebiasaan baik dari bangun pagi. Lalu juga benefitnya kita juga lebih dekat juga sama teman-teman OSIS, bisa saling bincang-bincang juga, dan Bisa sharing-sharing ya? betul. Terus tantangannya juga ada nih selama menjadi Mas Mbak Kanida itu, memanajemen waktu juga, memilih, aku harus mengkategorikan nih mana kegiatan yang harus aku lakukan sama yang harus aku tinggalin. Contohnya aja di hari ini sebenarnya itu aku mau ikut lomba di Unika, tapi sayang banget aku lupa bahwa di sini ada jadwal osakata, tapi aku lebih memilih osakata karena tanggung jawabku sebagai Mbak Kanida. Jadi dari cerita kalian tuh emang kita harus pintar-pintar membagi waktu ya. Betul banget, manajemen waktu. Untuk menjadi yang lebih baik dan terbaik itu kita harus belajar dari kesalahan. Karena namanya manusia, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Betul banget. Nah, kita masuk ke segmen terakhir nih, tips and trik sukses ala Mas Mbak Kanida. Gimana sih tips and trik sukses ala kalian? Kak Elizabeth dulu bisa. Oke, aku bakal ngasih tips and trik buat teman-teman yang berminat buat join di Seleksi Mas Mbak Kanida Periode 2024-2025. Saat menjadi Mas Mbak Kanida, kalian harus pinter-pinter memanajemen waktu, prioritaskan hal-hal penting yang harus kalian lakukan dan bisa meninggalkan kegiatan mungkin yang kurang penting, dan aktif. Lalu jaga sikap kalian karena kalian bakal menjadi panutan dalam berbicara, berperilaku maupun beraktivitas di dalam sekolah. Dari Kak Rasyad sendiri? Kalau buat aku sih ya, yang pertama itu percaya diri. Pokoknya walaupun salah, lanjut aja, improve sendiri. Kalau misal salah kata atau gimana, bisa pokoknya percaya diri, percaya sama kata-katamu sendirilah. Jangan misal ada salah sedikit ngomong atau gimana gitu, nanti bakal kelihatan soalnya. Mau nambahin sedikit ya teman-teman, persiapkanlah
apa yang akan kalian lakukan dengan sebaik mungkin. Karena aku pernah dengar Quotes itu 90% persiapan, 10% eksekusi. Jadi kalian jangan langsung fokus ke eksekusinya aja, tapi persiapannya itu harus benar-benar dimatengin. Dan seperti yang dibilang Mas Rasya tadi, harus percaya diri, percaya apa kalian milikin. Seperti itu teman-teman. Nah, aku juga mau nambahin sekali lagi itu, pokoknya kalau misal kalian nih ya sobat Osaka Talk kalau tertarik sama sesuatu itu tuh udah jalanin aja, terus nekat aja tidak apa-apa. Kalau takut ya itu ikut aja tidak apa-apa. Terus apa, walaupun ada apa kekhawatiran atau gimana itu tuh ikut aja tidak apa-apa. Salahnya nyeselnya belakangan lah, yang penting apa, lebih mending nyesal karena nyoba daripada nyesel tidak nyoba sama sekali gitu. Ya, menggunakan kesempatan yang ada ya teman-teman. Ya, menggunakan kesempatan yang ada. Terus Elizabeth ngeluarin quotes, aku juga ada quotes nih di sini. Quotes ya. Quotes dari Mas Quotes, Rashid. ya, ini tuh quotes ini tuh dari salah satu, ini aku mumpung suka anime ya, itu salah satu anime Mob Psycho 100, tonton kalau pengen lihat bagus, ada seru. Nah, di karakter utamanya itu pernah bilang kalau kamu itu protagonis di dalam kisah hidupmu. Jadi apapun yang kamu lakuin itu tidak usah terlalu dipikirin, karena ya hidupmu itu ceritamu sendiri. Tidak usah mikirin orang lain lah, perkataannya gimana atau gimana gitu. Pokoknya jalanin aja, jalanin hidupmu kayak kamu jalanin cerita orang-orang di film atau di acara TV gitu. Nambahin sedikit juga. Boleh banget. Nambahin lagi. Mau nambahin sedikit aja. Yeah. Fokuslah apa yang kalian lakukan, karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali teman-teman. Gunakan kesempatan kalian sebaik mungkin. Apalagi kita bakal open recruitment ya, bakal seleksi Masba. Aku harap teman-teman bisa ikut dan gunakan kesempatan kalian sebaik mungkin ya. Apalagi yang cowok-cowok ikut, benefitnya banyak. Kalian bisa nambah temen, nambah relasi, bisa pengalaman juga bisa. Terus bisa jadi host ya kan, bisa jadi host acara OSIS. Terus nanti terus kalau ada adik kelas, tebar pesona. Aduh, jangan ya Cek ya. Jangan jatuh ya. Jangan ya Cek ya. Itu tadi adalah tips and trick sukses ala Mas Mbak Skanida. Itu bisa kita contoh, kita lakukan, kita terapkan tiap hari. Pokoknya yang jelek-jelek kita buang, yang baik-baik kita lakukan dan kita kembangkan. Terima kasih. Oke, gak kerasa nih kita udah di akhir segmen. Terima kasih Mas Rasyad, Ya, Kak Elizabeth. sama-sama. Sama-sama, Waktu untuk kita ngobrol-ngobrol dan berbagi tips buat para sobat Osaka Talks. Oke, kita juga seneng banget udah berkesempatan bisa dipanggil di acara ini. Ya. Terima kasih, Fel. Terima kasih juga. Mau dipanggil lagi? Kalau ada kesempatan boleh. Kita bersedia, apalagi Mas Rasyad sangat bersedia katanya. Siap 3 jam guys. Siap 3 jam. Boleh ngasih harapan nggak Kak Iva? Boleh banget. Oke, harapan kita buat adik-adik kelas, yuk ikutin seleksi Mas Mbak Skanida. Gunakan kesempatan kalian yang ada buat mengembangkan apa sih yang ada bakat kalian di organisasi Mas Mbak Skanida. Aku boleh tidak? Boleh. Harapanku semoga untuk para adik-adik yang ingin ikut Mas Mbak Skanida atau adik-adik yang berhasil ikut Mas Mbak Skanida itu semoga tanggung jawabnya lebih dilakukan lagi. Terus apa ya? Pokoknya jangan lupa tanggung jawab, menjalankan tugasnya dengan baik. Terus jangan terlalu menggampangkan lah gitu. Oke, terima kasih banyak. Dan itu tadi tips-tips terakhir dan pesan-pesan dari Mas Mbak Skanida. Silakan teman-teman yang mau daftar Mas Mbak Skanida, silakan daftar dan gunakan kesempatan kalian. Dan untuk sobat-sobat
Osaka Talk, saya ucapkan terima kasih udah menonton kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan follow kita di Instagram @osakatalks. Saya Ivel, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.